Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi kurikulum dalam pembelajaran kontekstual berbasis artefak di Museum Mini. Dalam pembelajaran inovasi kurikulum terdapat beberapa tujuan di dalamnya. Yang pertama, memanfaatkan potensi lokal melalui museum mini sebagai sumber belajar yang nyata. Kemudian, museum ini yang berisi artefak lokal, misalnya benda budaya, foto sejarah, alat tradisional, dan lain-lain sebagainya, bisa dijadikan sebagai media nyata yang bisa langsung diamati, ditelaah, dan dipelajari oleh siswa. Dengan begitu, pembelajaran tidak hanya berbasis buku teks, tapi juga pengalaman langsung. Ini menjadikan pembelajaran lebih relevan, menarik, dan bermakna karena siswa belajar dari konteks yang dekat dengan kehidupan mereka. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa terhadap sejarah, budaya, dan nilai-nilai lokal. Di museum ini bisa menjadikan pintu masuk untuk memahami sejarah dan budaya lokal. Misalnya, siswa bisa mempelajari cerita di balik alat pertanian tradisional, nilai gotong royong yang tergambar dalam upacara adat, atau peristiwa sejarah yang terjadi di daerah mereka. Siswa jadi lebih mendalam dan mereka lebih menghargai identitas dan nilai-nilai leluhur. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pembelajaran aktif melalui pendekatan kontekstual. Pembelajaran kontekstual menekankan pengalaman nyata, keterlibatan langsung siswa, dan refleksi terhadap apa yang dipelajari. Aktivitas ini membuat siswa tidak hanya menerima informasi, tapi juga menganalisis, berpikir kritis, dan membangun pemahaman sendiri. Baik, selanjutnya ada komponen inovasi kurikulum dan alasannya. Yang pertama, dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, artefak sejarah lokal atau alat pertanian, pakaian adat, dokumen. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, sejarah menjadi sangat konkret saat siswa melihat langsung bukti fisik peninggalan masa lalu. Artefak seperti alat pertanian tradisional, pakaian adat, atau dokumen lama memberikan konteks yang nyata terhadap materi pembelajaran sejarah lokal. Yang kedua, dalam pembelajaran bahasa Indonesia atau narasi kunjungan museum. Dengan narasi kunjungan tersebut, siswa bisa dilatih menulis laporan kunjungan, deskriptif artefak, atau narasi pengalaman belajar. Ini mengembangkan keterampilan penulis faktual dan naratif dalam konteks yang nyata. Pembelajaran bahasa Indonesia juga menjadi lebih bermakna karena berbasis pengalaman langsung. Yang ketiga, dalam pembelajaran PPKN, artefak dan nilai kebangsaan, perjuangan, dan kebinekaan. Misalnya, kisah tokoh lokal yang berjuang melawan penjajahan atau adat istiadat yang mencerminkan gotong royong. Selanjutnya, dalam pembelajaran seni budaya, pelestarian budaya, dan pengenalan seni lokal. Artefak seni seperti ukiran, anyaman, alat musik tradisional, atau pakaian adat merupakan bagian dari kekayaan budaya lokal. Melalui museum ini, siswa bisa melihat, mempelajari. Ini menjadi cara yang efektif untuk mengenalkan warisan seni daerah, sekaligus menumbuhkan kesadaran pentingnya melestarikan budaya lokal. Baik, selanjutnya ada metode pembelajaran dalam inovasi kurikulum. Yang pertama, Intellectual Teaching and Learning atau Contextual Teaching and Learning atau CTL. Yang dimana CTL ini adalah menekankan pada pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Dengan pembelajaran ini menjadi lebih relevan dan bermakna karena siswa bisa menghubungkan pengetahuan baru dengan apa yang mereka alami sendiri. Yang kedua, ada observasi dan refleksi. Siswa diajak mengamati langsung artefak-artefak di museum ini dengan mencatat hal-hal penting. Setelah itu, mereka melakukan refleksi untuk mengembangkan pemahaman pribadi, menyusun interpretasi, dan mengaitkan pembelajaran dengan nilai-nilai atau peristiwa lokal. Yang ketiga, ada proyek mini atau pameran sekolah infogratif buku kecil artefak, yang dimana metode proyek mendorong siswa untuk mengolah informasi yang didapat dari museum ini ke dalam bentuk produk kreatif. Mereka bisa membuat pameran kelas, menyusun infografik tentang artefak, atau membuat buku kecil sebagai dokumentasi yang bisa mengasah keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya, contoh tema dan artefak museum. Yang pertama, tentang kehidupan zaman dulu, alat tenun, dan peralatan rumah tangga tradisional.
Alat tenun ini adalah perangkat yang digunakan untuk membuat kain dengan cara menenun benang menjadi tekstil. Selanjutnya, peralatan rumah tangga tradisional, yang dimana benda-benda yang digunakan dalam rumah tangga dan terbuat dari bahan alamiah atau tradisional, misalnya seperti tungku, keranjang bambu, dan masih banyak lagi lainnya. Yang kedua ada pahlawan lokal, foto-foto, surat resmi, dan naskah kuno. Pahlawan lokal ini adalah karakter fiksi yang diciptakan untuk mewakili daerah tertentu, biasanya dalam bentuk seni bela diri dan seringkali memiliki tema yang berhubungan dengan daerah tersebut. Selanjutnya ada surat resmi. Surat resmi ini adalah surat yang dibuat dan digunakan untuk keperluan yang bersifat formal. Selanjutnya yang terakhir ada naskah kuno. Naskah kuno ini adalah dokumen tertulis yang tidak dicetak atau diperbanyak dengan cara lain, berumur minimal 50 tahun dan memiliki nilai penting bagi kebudayaan, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga di sini ada kearifan lokal, alat pertanian, dan perlengkapan adat benda religi. Jadi di kelas 11 SMA mulai diajarkan kearifan lokal, yaitu tentang pengetahuan, nilai, dan praktik yang berkembang dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu, diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya di sini ada alat pertanian, yang dimana alat pertanian ini adalah perangkat atau mesin yang digunakan dalam kegiatan pertanian dan mengoptimalkan proses produksi tanaman, mulai dari pengolahan lahan hingga pengolahan hasil panen. Selanjutnya asesmen pembelajaran. Yang pertama ada produk, laporan, karya tulis, dan presentasi. Jadi produk ini memiliki laporan. Laporan ini digunakan untuk menyampaikan fakta mengenai suatu hal. Selanjutnya karya tulis. Karya tulis ini dapat berupa laporan kegiatan hasil penelitian atau pemikiran lain yang disusun secara sistematis. Dan yang terakhir adalah presentasi. Kegiatan berkomunikasi di depan banyak orang dengan tujuan menyampaikan informasi, ide, atau gagasan. Di sini yang kedua ada proses observasi, partisipasi, dan kerja kelompok. Jadi kerja kelompok adalah proses di mana sekelompok individu bekerja bersama secara kolaboratif untuk mencapai tujuan atau penyelesaian tugas tertentu. Dan yang terakhir adalah refleksi. Refleksi ini harus mempunyai jurnal pribadi tentang pengalaman belajar dari artefak. Selanjutnya, dalam inovasi kurikulum terdapat beberapa fasilitas pendukung. Yang pertama, kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Pengelolaan Museum ini. Inovasi ini didukung dengan adanya kerjasama antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan setempat, serta pengelola museum ini untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik, sesuai dengan standar pendidikan, serta relevan dengan muatan lokal yang ada. Selanjutnya yang kedua, lembar kerja kunjungan dan modul berbasis artefak. Sebagai alat bantu pembelajaran, disediakan lembar kerja dan modul yang dirancang khusus untuk kunjungan ke museum ini. Lembar kerja ini berisi panduan aktivitas dan soal-soal refleksi yang berhubungan langsung dengan artefak yang dipamerkan. Dengan demikian, kunjungan tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga edukatif. Kemudian yang ketiga ada narasumber dari komunitas budaya atau pelestarian sejarah lokal. Untuk menambah wawasan peserta didik, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari komunitas budaya atau pelestari sejarah lokal yang memiliki pengetahuan mendalam tentang artefak dan nilai-nilai budaya setempat. Kehadiran narasumber ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang autentik dan bermakna. Baik, berikutnya keunggulan inovasi kurikulum.
Yang pertama, memanfaatkan aset lokal yang murah dan edukatif. Inovasi ini memanfaatkan benda-benda peninggalan budaya lokal yang tersedia di lingkungan sekitar. Selain murah, pemanfaatan aset lokal ini juga memberikan nilai edukasi yang tinggi karena peserta didik dapat belajar langsung dari sumber budaya asli. Kemudian yang kedua, museum mini sebagai laboratorium budaya. Museum mini ini berperan sebagai laboratorium budaya di mana siswa dapat secara langsung melihat, menyentuh, dan mempelajari artefak-artefak budaya. Hal ini memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata dan kontekstual. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan identitas dan kebanggaan lokal. Dengan mengenal budaya dan sejarah lokal, peserta didik akan memiliki rasa bangga terhadap warisan leluhur. Hal ini penting untuk membentuk identitas budaya yang kuat dan menjaga kelestarian nilai-nilai budaya. Selanjutnya, pembelajaran lebih bermakna dan membumi. Inovasi ini menawarkan proses pembelajaran yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik diajak untuk memahami nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan mereka sendiri, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan membumi.